Ada satu poin di dalam teori terapi berpikir itu, bagaimana caranya kita melihat permasalahan di dunia ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, maksudnya gimana? Jadi, teman-teman, kita ketika menjalani kehidupan itu sering banget dihadapkan sama kondisi di mana seakan-akan apa yang datang kepada kita itu menjadi hal yang betul-betul membuat kita itu terkuras habis secara pola pikir, tenaga, energi, yang akhirnya hal itu membuat seseorang itu terpuruk. Nah, kenapa? Karena dia menganggap hal yang datang kepada dia itu adalah sebuah masalah. Nah, ketika otak kita itu mendefinisikan segala sesuatu itu dianggap sebagai suatu masalah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia fokus sama permasalahan itu. Padahal harusnya yang kita fokuskan ketika ada hal yang datang kepada kita dan itu membuat diri kita kredit, kemudian membuat diri kita terdampak negatif dari hal itu, maka kita harus mampu memilah dan memilih. Nah, dalam teori terapi berpikir, ternyata ada loh kita bagaimana caranya teknik memanipulasi pola pikir kita agar semua hal yang datang pada diri kita itu tidak kita definisikan sebagai masalah, yaitu kita definisikan sebagai fenomena. Kenapa bahasa fenomena itu dipilih? Karena ternyata teman-teman, istilah fenomena itu sering banget dipakai dalam kondisi atau kejadian-kejadian alam yang memang kita tidak mampu menghindar dari hal itu. Contoh, fenomena banjir, fenomena bencana alam, fenomena gunung meletus dan lain sebagainya. Fenomena. Nah, maka kita juga ketika sebuah persoalan datang terhadap diri kita, jangan semua didefinisikan sebagai apa? Sebagai permasalahan, supaya otak kita nggak langsung approach. Maka kita perlu memanipulasi pola pikir kita, merubah dengan hal yang terjadi pada diri saya itu tidak semuanya masalah, bisa jadi itu fenomena. Nah, maksudnya gimana fenomena? Fenomena itu adalah suatu hal yang penyelesaiannya cukup menjalankan mekanisme. Nah, sedangkan masalah sudah menggunakan mekanisme, sudah menjalankan mekanismenya, sudah dengan hal-hal yang lain, tapi belum ada solusi. Itu baru masalah. Contoh fenomena yang selama ini kita anggap sebagai masalah apa? Ketika kita bepergian, ketika kita bepergian, tiba-tiba kendaraan kita itu bannya bocor. Nah, seringkali kan, ketika kita tidak mampu mengolah pola pikir kita, mendefinisikan bahwa ini adalah fenomena, kita menganggap ini adalah masalah, yang terjadi apa? Ya udah, mood kita rusak, ramping kita buru-buru, akhirnya yang terjadi apa? Hatinya dongkol mungkin. Yang terjadi kemudian ya, bisa jadi dia nggak sampai ke tempat yang dia tuju. Padahal namanya ban bocor itu kan namanya benda dipakai, suatu saat pasti ada aus atau penurunan kualitas, itu hal yang wajar, itu namanya fenomena. Nah, maka ketika kita mampu memanipulasi pola pikir kita bahwa oh, ini adalah fenomena, saya cukup menjalankan mekanismenya. Apa mekanismenya? Ya, kalau memang memungkinkan, cari tukang tambal ban, kita tambal. Kalau nggak memungkinkan, ya sudah, kita cari alternatif kendaraan lain. Nah, sebetulnya semudah itu. Tapi ketika pola pikir kita itu tidak mampu memanipulasi sehingga kita anggap itu sebagai masalah, yang terjadi itu akan merusak dalam cara berpikir kita, yang akhirnya kita tidak fokus sama solusi, tapi fokus sama permasalahan. Nah, mulai dari sekarang yuk kita latih segala sesuatu yang terjadi terhadap diri kita, kita harus mampu membedakan, oh ternyata ini adalah fenomena. Ketika fenomena, maka saya nggak usah terlalu banyak drama, saya hanya cukup menjalankan mekanismenya, bisa ketemu solusi. Nah, semudah itu sih. Oke, baik, terima kasih pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi sharing kita hari ini bisa menambah wawasan dan keilmuan teman-teman sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.